Nah, fase berikutnya, fase terakhir adalah fase pemantapan dan sistematisasi. Jadi pembukuan sudah, karya para ulama sudah semakin banyak, meskipun sifatnya hanya menukil dan menjelaskan. Ya. Nah, fase berikutnya adalah fase pemantapan. Nah, fase pemantapan dan sistematisasi ini baru muncul sekitar abad ke-13 Hijriah ya. Sejauh ini, qawaid fiqhiyah masih terpisah dan tersebar dalam berbagai karya tulis. Ada yang bercampur dengan ilmu lain seperti furuk dan al-ghaz. Furuk itu pembahasan tentang perbedaan-perbedaan pendapat fikih ya. Kemudian al-ghaz ini pembahasan tentang kayak semacam teka-teki lah, teka-teki tapi dia sifatnya dalam ilmu fikih gitu ya. Dan ada juga yang bercampur dengan qawaid usuliyah. Jadi belum sebagai pembahasan qawaid fikih yang terstruktur dengan baik gitu ya. Jadi pada fase-fase sebelumnya qawaid fikih ini memang masih bercampur-campur. Para ulama masih menyebutnya qawaid fikih tapi kadang-kadang masih diselingi dengan model-model ilmu yang lain. Qawaid fiqhiyah mencapai kemantapannya pada akhir abad ke-13 Hijriah di masa pemerintahan Sultan Al-Ghazi Abdul Aziz Khan Al-Uthmani. Ya. Jadi pada masa itu ada satu komite, satu majlis yang terdiri dari para fuqaha yang berhasil merumuskan kumpulan qawaid fiqhiyah dan di dituliskan, dituangkan dalam sebuah tulisan karya yang disebut Al-Majallah Al-Adliyah Al-Uthmaniyah. Nah, konon inilah eh, tulisan pertama yang memuat qawaid fiqhiyah yang sudah sangat terstruktur ya. Penyusunannya sangat sistematis, mirip undang-undang dengan ungkapan yang ringkas. Jadi karya inilah yang memberikan inspirasi ulama-ulama setelahnya menulis qawaid fiqhiyah dengan model yang lebih terstruktur, dengan model yang lebih rapih seperti itu. Penulisan qawaid fiqhiyah pada masa kini dapat dibagi menjadi beberapa model. Yang pertama, tahqiq, studi terhadap ulama terdahulu. Jadi kaidah-kaidah yang pernah dibahas oleh para ulama itu ditahqiq lagi, dipelajari lagi, betul-betul dipastikan kemampuannya dalam mencakup berbagai macam furu' fiqhiyah gitu ya. Kemudian ada juga yang bentuknya merangkum qawaid fiqhiyah dari kitab-kitab fikih. Seperti yang pernah dilakukan oleh Abu Thahir Ad-Dabbas tadi gitu ya. Jadi dari kitab-kitab fikih yang ada mereka mengambil kaidah-kaidahnya yang mengikat masing-masing hukum fikih seperti itu. Jadi merangkum qawaid fikihnya itu dari kitab-kitab fikih. Nah, kemudian ada yang menyusun qawaid fiqhiyah dengan urutan tertentu. Nah, yang ketiga inilah yang menjadi model penulisan yang populer dari sejak abad ke-13 sampai zaman sekarang. Seperti itu. Jadi, qawaid fiqhiyah yang modern itu biasanya terinspirasi oleh model yang ketiga ini. Seperti itu. Jadi, membahas qawaid fiqhiyah memang dengan urutan tertentu. Ya, urutan tertentu. Biasanya mulai dari qawaid kubro yang 5, kemudian cabang-cabang dari masing-masing kaidah kubro, kemudian nanti ada qawaid yang mukhtalaf fiha, kemudian ada qawaid yang tidak ada induknya, artinya kaidah-kaidah kecil yang banyak sekali seperti itu. Nah, kesimpulannya, apa yang bisa kita simpulkan dari sejarah perkembangan qawaid fiqhiyah ini? Yang pertama, embrio qawaid fiqhiyah sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Artinya qawaid fiqhiyah ini bukan sesuatu yang diada-adakan, bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang menjadi inspirasi atau menjadi ide atau inisiatif dari para ulama mutaakhirin gitu ya, tapi memang bentuk kaidahnya sendiri, embrio kaidahnya sendiri sudah ada sejak zaman Rasulullah gitu ya. Nah, kemudian bahwa kaidah fikih ini muncul sebagai pengembangan dari ilmu fikih. Kalau kita lihat di sejarah tadi, abad keempat itu awalnya mulai terjadi kelesuan dari pembahasan ilmu fikih. Kenapa? Karena pembahasan ilmu fikih ini sudah diperdetail, penjelasannya sudah, pendalilannya sudah, takhrijnya sudah, tahqiqnya sudah, gitu kan. Sehingga para ulama
boleh bisa dibilang kesulitan mencari celah dalam pembahasan ilmu fikih kecuali hanya mengulang dan menegaskan saja, gitu kan, pendapat-pendapat ulama terdahulu. Maka salah satu bentuk pengembangannya adalah dengan mengambil sudut pandang baru dari hukum-hukum fikih ini, yaitu dengan meramu kaidah fikih seperti itu. Jadi karenanya qawaid ini berhubungan langsung dengan furu' fiqhiyah. Ya, karena dia muncul setelah ada fikih matang gitu ya. Dia merupakan pengembangan dari ilmu fikih, maka qawaid fikih ini memang berkaitan langsung dengan furu' fiqhiyah. Seperti yang saya jelaskan di pengantar kemarin gitu ya, bahwa qawaid fiqhiyah ini objek pembahasannya yang furu' fiqhiyahnya gitu kan, bukan dalil seperti itu. Qawaid fiqhiyah ini bukan dalil, tapi berdasarkan dalil. Memang qawaid fiqhiyah ini tidak bisa dijadikan dalil. Sehingga misalkan gini, kalau ada pertanyaan, apa namanya, kalau saya lupa rokaat, apakah saya harus mengambil yang 3 atau yang 4? Oh, kalau antum ragu antara 3 dan 4, maka ambil yang 3. Oh, dalilnya apa? Dalilnya adalah al-yakin la yazulu bisyak. Nah, ini tidak bisa. Memang tidak bisa kita mengatakan dalilnya adalah al-yakin la yazulu bisyak dengan mengatakan kaidah tadi ya. Tapi kaidah ini, al-yakin la yazulu bisyak ini berdasarkan dalil yang nanti akan kita bahas. Setiap kaidah itu ada landasan dalilnya. Seperti itu. Nah, itu saya kira untuk pembahasan qawaid fiqhiyah, sejarah perkembangannya, dan ini kesimpulan terakhirnya ya, kenapa kita mempelajari sejarah perkembangan qawaid fiqhiyah, dan kita akhirnya tahu bahwa pada dasarnya qawaid fiqhiyah ini sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia merupakan pengembangan terhadap kajian ilmu fikih yang dia bisa digunakan untuk merumuskan dan menjawab permasalahan-permasalahan fikih yang baru seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan sejarah perkembangan qawaid fiqhiyah. Mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan di pembahasan berikutnya terkait dengan qawaid fiqhiyah al-kubra di video berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.